utama Angkatan 12 yang ada di Wajuk Hilir. Jadi ada kedatangan 4 kapal perang yang beroperasi melalui program atau operasinya namanya Satgas Trisila, dan kebetulan dari hari Senin yang ingin melihat kapal-kapal yang kita miliki sudah mulai diizinkan untuk naik ke atas. Jadi nanti kita ke pinggir kapal dulu, kita lanjutkan. Sampan tuh ada orang nggak? Lagi berhenti mancing ya? Oh iya, laut ya? Jadi kalau kita kapal laut tuh, kalau di sini nggak sampai mau apa nih ha? Lihat kan. Jangan. Itu udah tak ada jual lagi loh. Oh iya, kapal sama loh. Kapal. Ada Ada. Hari ini udah langsung bergerak. Ya, Langsung sampai sore. Di jadwal saya lihat jam 12. Jadi kami tadi pagi itu ke awalan karena menghindari takutnya tol macet. Jadi kan, ayolah kita pagi-pagi ya. Dan sebagian kan udah hari kerja. Ya. di baliknya ini ada kapal lagi. Tadi anak saya ini katanya 4. Kami kan udah ini dulu, udah searching dulu. Nyocokkan udah di searching sama anak saya. Iya. Jadi kan kemampuan kapal. Iya. Cerita-cerita gitu aja. Ringan-ringan. Makasih banyak. Ya. Itu nggak bercuma. Kode itu ya. Bisa macam-macam suaranya. Kan itu banyak transmisi angkatan laut sudah. Siap. Ngapain kamu ngerekam juga? Semua ngerekam? Cuy. Jadi kan saya pokoknya yang bukan rahasia lah ya. Kasih tahu aja yang boleh di. Jadi kan saya udah semua. Mungkin bisa di Mas Arya. Oh. Nanti saya izin ngevlog gitu. Yang bukan rahasia lah, takut nanti ketahuan sama Malaysia kapal bisa jadi mangkok apa. Mari Pak. Oke. mungkin bisa. Di sini dulu ya. Di depan ini dulu. Bilang ya kalau mulai ya. Alhamdulillah, ini kita sudah berada di samping dari kapal yang pertama, yaitu KRI Teluk Calang ya, 524. 524 ini nomor lambung. Jadi ini saya kenalkan juga. Alhamdulillah, insya Allah dalam perjalanan kunjungan ini Mas Arya DP ini yang akan mendampingi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kapal, kemampuan kapal, dan misalnya jelajahnya dan sebagainya.
Dan kapal KRI Teluk Galang ini istilahnya apa? Kapal landing ship tank. Jadi luar biasa, kapal landing ship tank. Dan yang paling luar biasa dan paling membanggakan adalah kapal ini ternyata diproduksi di dalam negeri. Siapa yang warga Lampung? Halo. Jadi kapal ini dibuat di Lampung loh, oleh apa? PTDRU. PTDRU itu milik kita juga. Oh, luar biasa kan? Jadi memang kalau secara logika nih ya, zaman dulu kita bisa buat pesawat, masa yang buat yang di atas air nggak bisa kan? Luar biasa. Salut ya buat semua yang telah menghasilkan kapal sebesar semegah ini yang masuk kategori landing ship tank. Jadi kira-kira usia kapal ini udah berapa ya? Usia kapal ini baru 1 tahun. Soalnya baru tanggal 8 Agustus 2020 kan diresmikan. Baru diresmikan 1 tahun. Oh jadi kalau tadi Mas Arya bilang 1,5 tahun di kapal itu bukan kapal ini bukan. Jadi sebelumnya ada saya sudah pernah di kapal laut. Landing ship juga bukan. Macam yang mana? Macam Kerambit, Ciptadi, kami dinas di Banda Aceh, KRI Banda Aceh namanya. Masuk kategori kapal yang mana? KRI Barakuda, ada lagi sendiri. Oh jenisnya beda lagi. Itu apa? Yang paling saya sering kenal itu adalah kapal fregat atau frigat gitu. Itu jenis apa? Kapal apa? Kapal perang gitu. Oh itu memang untuk perangnya. Ada di antara 5 kapal yang harapan di belakang situ. Yang mana? Cipati. KRI. Nah, 381. Oh, ini memang kapal perang dia. Oke ya, nanti makin banyak lagi yang bisa kita lihat di dalam. Mudah-mudahan ini memotivasi paling tidak kepada generasi muda bahwa Anda dan Indonesia ini sebenarnya luas lautnya lebih luas dari daratan. Apa? Jalas Pipa Jalamahi itu apa ya? Pipa Jayamahi. Jalas Pipa Jayamahi artinya jayalah kita apa? Di laut kita jaya atau apa ya? Di laut kita jaya kalau nggak salah. Jadi harusnya kalau zaman-zaman yang dulu Indonesia ini dikenal dengan Nusantaranya itu ada penguasaan laut ya Mas ya. Nah sekarang kita dibuat oleh kemarin kita sempat lama dijajah, dibuat jadi orang darat gitu loh. Jadi rumah aja ngadepnya ke darat, dapurnya yang ada di ngadep ke sungai atau ke ini. Nah, sekarang kita ubah ya, mindset kita ubah. Potensi untuk memajukan Indonesia itu sebenarnya berada di laut. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita inilah yang menjaga kekayaan kita, kekayaan laut kita. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan nanti, ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, and share. Waktu kami naik tetap di itu ya. Belakang. Ini kalau kunci mobil jatuh nggak lucu kan? Kalau kunci mobil jatuh nggak lucu kan? Nggak lucu sih. Ah! Bentar, kameramen belum sampai. Kameramen belum sampai. Ya. Tidak seperti kado. Apa? Kado ini Bu. Kalau kado pakai asli nih, bagaimana? Di laut. Itu apa tuh? Belakangnya cahaya Papa. Coba di sana ya kan. Ini kita sedang berada di haluan ya. Di haluan artinya bagian depan. Sementara nunggu Mas Arya bukakan biar bisa nampak meriamnya. Ini loh, kalau yang udah pernah naik kapal pasti tahu ya. Ini perahu, semacam perahu penyelaman, life raft nih. Jadi dia kalau terkembang ini bentuknya seperti ini, nampak enggak Kak? Jadi seperti ini. Ini lengkap isinya, ini ada keterangan isinya di sini. Termasuk bahan makanan ya. Di dalam ini ada bahan makanan untuk tahan paling tidak 1 minggu lah sebelum tim pencari atau rescue dapat menemukan orang yang terapung-apung di
perahu penyelamat ini. Jadi modelnya ini jadi bagus ya, ada pelindung karena laut ini kan kalau panasnya dehidrasi gitu ya. Jadi persediaan air tawar pun ada beberapa botol. Kalau setahu saya lah. Terima kasih. Nah ini Tahan dulu, bisa, Bang. kita terus ke depan ke haluan, Paskan itu. bisa dilihat kapal ini. Ya, ini paling depan. Nah, walaupun ini landing ship tank, tapi karena kategori kapal tempur ya, tentu tetap harus ada persenjataan. Nah ini bisa dilihat pernyataan senjata. Kalau tidak salah ini anti pesawat terbang juga sih ya. Betul ya? Meriam 40 Bofors. Oh nyebutnya meriam. Meriam. Karena yang dilemparkan tuh peluru meledak gitu ya. Betul. Oh meriam ini bukan kayak senjata mesin gitu. Mana tadi ya? Ada paling depan. Ah yang paling depan nih. Oh iya iya. Bofors 10 L. Yang mana meriam itu? Ini B-Force 90L70 nih ya. Oh, luar biasa. Jadi ada di kiri dan kanannya. Betul. Jadi ini untuk meriam anti pesawat tempur. Kalau yang ini mana? Ada Canon DSG 20 mm. 2 unit SMD. Tidak ada ya? Oh ini di belakang. Itu nanti ada di belakang bagian kapal. Senjata metralier 12,7. Keterangannya di belakang itu nanti bisa kita rekam. Oh, itu apa? Sama fungsinya macam ini Bang, juga foto sama dari meriam tengah juga. foto dari Tapi tengah. lebih Bukan kecil. dari belakang. Oh, lebih Kita kecil. Dan pelurunya belakang. memang lebih Dekat. kecil gitu. Nampak. Terus tadi kan kita katakan di sini ada 5 kapal ya. Jadi kalau landing ship tank berlayar dalam suatu macam ini Satgas Trisila. Posisi kapal ini di mana ya? Posisi kapal ini berada di tengah-tengah antara kapal 4 itu, Pak. Soalnya kapal ini mungkin bisa dibilang kapal induknya, Pak. Oh, Dan jadi kapal yang 4 itu akan mengawal di depan, kanan maupun kiri. oh seperti itu ya. Jadi dia memang didampingi oleh kapal-kapal yang ini, kapal-kapal tempur kategorinya. Sedangkan pasukan karena ada di sini ya. Betul. Jadi Pasukan dan material kami yang angkat. jadi komandan Satgas Trisila itu ada di kapal ini. Sudah ada di kapal sini. Nah, betul. Jadi luar biasa ya. Dan ini suatu kebanggaan kita. Jadi ini operasi Trisila ini kan tadi ke armada bagian barat. Betul. Katanya hari ini akan ke Surabaya untuk operasi melanjutkan operasi Indonesia bagian tengah ya. Terus baru ke timur. Sebenarnya kalau misalnya yang sepengetahuan Mas Arya, yang mirip dengan ini lah, yang landing ship nih, ada berapa sih kita punya? Lumayan cukup banyak. Oh. Untuk di Colin Lamil ini punya 3. Oh, 3 kapal lebih. Colin Lamil itu apa? Artinya apa? Komando Lintas Laut Militer. Oh, itu tidak punya 3. Kurang lebih. Jadi Colin Lamil itu wilayah barat punya, wilayah tengah punya, wilayah timur punya. Colin Lamil cuma dibagi 2. Oh, dibagi 2 ya. Pusatnya di Jakarta, dan satu Lamil 1 berada di Jakarta, satu Lamil 2 berada di Surabaya. Oh, gitu. Jadi enggak, saya tadi terpikir waktu dibilang sama Pak Tri bahwa ini akan melanjutkan ke tengah, saya pikir terbatas banget ya kapal kita. Setelah barat selesai baru lanjut lagi tugas ke bagian tengah. Oh, tidak harus seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak Di kapal. karena yang disaksikan istilahnya 5 kapal ini, jadi 5 kapal ini yang bukan kapal. Mungkin kapal lain ada satgas lain. Oke, terakhir sebelum bergerak lagi melihat kapal-kapal lainnya, saya dulu kan sempat belajar di pengelolaan pesisir dan laut ya, tentang potensi sumber daya laut. Itu sering dengar ada salah satu mata kuliah perikanan tangkap, itu kan banyak informasi penangkapan kapal pencuri ikan. Betul. Itu kapal mana yang berfungsi memburu pencuri ikan di Laut Cina Selatan misalnya, itu yang mana? Jenis apa? Kapal seperti ini juga bisa, Pak. Kemarin ketika kami layar di Laut Natuna, kami pemeriksaan nelayan-nelayan, maupun nelayan atau ada nelayan asing yang masuk, kami coba periksa. Kami melakukan pendaratan LCPT dan merapatkan LCPT itu ke kapal nelayan tersebut. Kita cek data-datanya, apakah itu ada kapal surat izin resmi itu, apakah
Jadi tidak khusus itu ya. Jadi dalam Satgas Trisila ini banyak hal yang diinginkan ya. Betul, termasuk yang tadi karena kan saya tadi di awal bilang kan potensi sumber daya perikanan ya lah. Bicara perikanan belum pariwisata, belum bicara alki. Orang kalau dari arah utara mau ke arah selatan tetap harus selat kita kan. Bayangkan kalau itu dijadikan tol, itu katanya pemasukannya itu bisa sangat mensupport untuk APBN kita. Nah itu aja yang belum kita maksimalkan kan. Mudah-mudahan ini bersinergi ya dengan kesejahteraan juga teman-teman yang bertugas berdedikasi di laut ini ya. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjut lihat yang lain. Beda lah. Itu seperti ketika kita kapal kita kan bukan dari kapal sebelah nih ya Pak. Supaya tidak terjadi tubrukan atau tabrakan, mengakibatkan kapal kita rusak dan dampra itu ditaruh supaya jadi kayak fungsi yang ban bekas itu. Oh itu karet jadi bukan besi. Karet itu Pak. Karena ada ban-ban juga. Iya. Pelindung anak kapal. Salah kalau nggak bikin jangkar modelnya baru kita bulat. Sekarang 10 personil dengan peralatan lengkap. Ini kecepatannya sama. Enggak, kurang lebih sekitar 40 km jam. Oh, lebih laju. Ini kan cuma 10. Cuma bedanya propelnya kan bisa. Berat pomponya juga lebih berat ini. Ini memang buruan mau pasukan supaya cepat berjalan. Barang semuanya masih bersih. Atau udah kayak cabut-cabutan. ini dimodifikasi mesinnya tahun 1988. Jadi mesin di dalam itu mesin baru. Oh, mantap. Karena ininya ukurannya fungsinya satu. Nah, foto kan. Digrill dah bang. Ini kami juga perlu mau punya apa? Terang nggak sih ya? Terang. Ini nama-nama pengambilnya Pak. Nah, nama-nama sawah. Ini mulai dari nama komandan, terus nah, kita kan ada 115 orang. Memang sebanyak itu diperlukan krunya. Nah, waktu kita ngambil jumlahnya itu ini adalah nama-nama personil yang ikut pengambilan kapal ini. Ini ya, ini ada semacam apa ya, piagam atau plakat kayak pada waktu kapal ini ambilnya langsung dari Lampung. Iya, ya. Jadi waktu dari Lampung itu persenjataan macam meriam apa udah dipasang? Sudah. Oh, saya pikir itu dibawa ke Pindad dulu, baru lengkap Pindad. Jadi luar biasa PT itu dulu, jadi dia bisa juga Tapi yang senjata itu sendiri punya pindah. Mas, ini kan sudah sama dengan kita. Nah, jadi pemasangannya langsung di tempat itu. Jadi begitu dia fungsi dan langsung lengkap. Sudah ya, semuanya. kalau ditunjukkan semuanya Sudah lengkap, sudah ready. Baru 1 tahun ini, kenapa enggak? belum 1 tahun. Kita resminya tanggal 8 Agustus. Terus 2022. Kita sawah mulai bulan Mei, bulan Mei sudah ya kan ini kapal baru. Jadi walaupun kita ini orang-orang lama tetap kan butuh pembelajaran. Oh iya. Yang papa lihat tadi ini. Apa nih? Jalan. Siva Jaya Mahi. Mudah-mudahan dedikasinya alhamdulillah ibadah. Itu yang paling penting.
pengorbanannya pisah dengan keluarga dan sebagainya. Kasih RPG di belakang. Di belakang ada heli, kita punya tank deck, di situ ada rampur. Ada 8 tank. Oh, tank udah tadi. Oh, sudah. Ya. R 50 sama Calang ini nama ikan ya? Teluk. Oh, di Aceh. Kirain kayak ikan teluk di Aceh. Ya, sini. Biar nampak belakang. Kita berada di bagian belakang dari KRI Teluk Calang 524. Nah, di sini ada helipad dengan helinya sekalian. Jadi tadi kita ke bawah, ke bawah, ada landing ship tank dan sebagainya. Nah, sekarang ada juga fasilitas untuk yang di udaranya, yaitu helikopter jenis apa ya Bang ya? Sebentar ya, kalau nggak salah Abang udah ada ini. Helikopter AS565 Panther, betul ya? Panther. Udah dia udah sukses. Jadi buatan Prancis ini. Oh, buatan Prancis. Ini kira-kira fungsinya apa ya Mas? Jadi fungsi kapal ini di saat kita ada perang bahaya tempur udara bisa sebagai pengintai, terbakar, terus bisa sebagai pencari kapal selam juga Pak. Jadi helikopter ini nanti dia bisa ngeluarin sonar, ngelepasin sonar, mencari posisi kapal selam, dan kapal ini bisa dibawain torpedo Pak. Jadi dia bisa dilengkapi dengan torpedo dan sebagainya. Jadi saya pernah di Cipadio kita tuh, waktu kasus-kasus asap kan lihat ada beberapa jenis heli juga. Nah, ini beda ya, bukan yang dipakai kan. Sebagian bisa alat militer, tapi lebih tepatnya kalau sedang ada di KRI itu Pak, posisi sebagai pengintai dan ini juga bisa sebagai kapal selam juga Pak. Nah, kalau tadi kami di Palka bawah kan ada 8 tank. Itu tank deck sebutannya Pak. Tank deck. Ya, ini jadi sebutannya kalau ini hangar heli, ini hangar heli, ini heli deck. Ini helidecknya. Nah, maksud saya ini bagian satu kesatuan dengan kapal ini. Iya, satu kesatuan sama Jadi kapal. memang bukan di BKU kan ke sini, bukan. Oh, ya kita karena sedang satgasnya ini lagi latihan kan kita dari latihan gila. Jadi mereka sedang on board jatuhnya. Oke, makasih banyak Mas Prakoso. Kami pun alhamdulillah dapat bebas kan desa Betul belum nih? Ya Pak, itu punya. Udah ada Pak. Ada yang tombol dari. Siapa itu? Kayak gitu ditakutkan. Jadi nomor merah seperti ini, yang merah-merah itu. Jadi macam mana ngertiannya? Ada orang operasi sendiri. Nah ini ya, tapi kita tidak langsung berada on board di beberapa kapal dalam Satgas Trisila ini. Kita hanya berada di KRI Teluk Calang, tapi ini ada di sebelah kita ini KRI apa tadi ya? Yang di sana itu nampak KRI Kerambit, lalu KRI Teluk Galang, dan terakhir KRI Ciptadi. Ini Ciptadi. Ini jenis tempur ya, jenis tempur. Bisa dilihat persenjataannya. Jadi kalau yang kita berada sekarang ini membawa pasukan. Sedangkan ini tempurnya, tempur. Nah, jadi dia tidak membawa pasukan. Jadi khusus personil yang ada di sini saja. Yang sana juga semuanya itu jenis tempur, bukan pengangkut pasukan maupun misalnya tank atau ada heli tadi di belakang. Jadi ini dalam operasi Trisila ini ada 5 kapal yang ini
dan komandonya ada di Pulau Salak. Mudah-mudahan kita doakan operasi ini berjalan lancar, menunjukkan bahwa Indonesia juga punya kemampuan untuk melindungi kawasan lautnya, dan selanjutnya serah kepada kita generasi muda untuk memanfaatkan sumber daya laut ini sebaik-baiknya untuk kejayaan menuju Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu zaman saya tahun 2010 itu namanya wajib Indonesia. Dua awalnya yang kecintaannya terhadap ini. Saya dulu kadang pernah kuliah di Australia, sumber daya pesisir dan laut. Jadi ada mata kuliah perikanan tangkap, ada kasus misalnya pencurian ikan dan sebagainya. Jadi sempat tahu lah. Kayaknya ada sih. Pak Freddy Numberi kan pernah jadi orang itu. Lu takutnya akan yang ibu itu pegang HP. Jadi kalau dalam operasi ini juga hal-hal seperti itu juga bagian dari ya. Kalau ketemu masuk Mana? Oh itu. Tetap boleh masuk bagian dari tugas ya? Iya. Salah satu operasi penegakan hukum. Penegakan hukum. Jahat. Karena sebenarnya pembimbing saya itu sebelum Pak Freddy dahulu. Dia berkeyakinan benar Alhamdulillah. sumber kejayaan Indonesia itu harus dari laut. Ada nggak? Majapahit ada itu. Cuma kita dengan dijatuh ada itu dibuat jadi orang barat. Seolah darat itu segala-galanya. Jadi rumah pun ngadap ke darat, dapurnya ngadap ke pantai atau ngadap ke sungai ya. Harus dibalik gitu kan. Biar ngeliatnya ke laut gitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jauh MSY kita tuh apa kelebihan daya tangkap tuh masih jauh. Sekarang nampak lebih karena ditangkap oleh orang-orang yang tadi yang komandan tangkap itu gitu. Karena memang begitulah. Baik dari orang dalam juga dulu ya kalau analisis kami karena kepastian harga. Yang namanya nelayan menjual kan Yang lebih menguntungkan. Dijaratkannya ke Angki, harga tidak jelas, gembur sudah banyak. Sedangkan kapal yang beriman itu tidak peduli banyak, dia terima dengan harga itu. Dia mau tidak mau kan, kata orang bilang gitu lah. Sama dengan teman-teman menjaga perbatasan di Singkong, ini tahu ya komandan. Nah itu kan juga gitu, dilematis. Karena ekonomi yang menguntungkan itu dimana Bentar ya. Oke, silakan Mbak. Mas, silakan. Wali Mas. Hah? Waduh, lanut Supadiyo.